Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian eh, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Oke, Ibu harap kalian juga tetap semangat mengikuti pembelajaran daring di sini. Oke, di pertemuan kali ini Ibu masih membahas mengenai bab yang sama seperti kemarin, yaitu mengenai gambar kerja atau desain produk untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Kalau kemarin part 1, kemarin Ibu sudah menjelaskan ada beberapa, sekarang kita menginjak ke part 2. Nah, di sini nanti di part 2, di bagian yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu seleksi produk barang dan jasa. Yang kedua, pengembangan produk. Yang ketiga, nilai produk. Yang keempat, definisi dan dokumentasi produk. Yang kelima, desain produk jasa. Yang keenam, keandalan produk. Dan yang terakhir, transisi ke proses produksi. Oke, langsung saja. Nah, ini yang pertama. Untuk yang pertama, di sini ada seleksi produk barang dan jasa. Nah, dalam seleksi produk barang dan jasa di sini, yang pertama mengenai pilihan produk, itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pilihan manajemen, seleksi produk, dan keputusan produk. Untuk pilihan manajemen di sini, artinya yaitu seleksi ketentuan dan desain atas barang dan jasa yang akan dijual. Sedangkan yang kedua di sini ada seleksi produk. Nah, seleksi produk di sini adalah kegiatan pemilihan barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semisal nih, rumah sakit mengkhususkan pada jenis pasien tertentu, maka dibutuhkan keputusan untuk memilih jenis pelayanan yang akan ditawarkan. Seperti itu. Untuk yang ketiga, ada keputusan produk. Nah, dalam keputusan produk di sini mempunyai implikasi besar pada fungsi operasi atau produksi karena keputusan produk akan mempengaruhi biaya peralatan, modal, desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang, bahan mentah, dan juga prosesnya. Oke, next. Nah, di sini ada di sini ada munculnya produk baru. Nah, dalam seleksi produk barang dan jasa, yang kedua ini ada munculnya produk baru. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi peluang pasar dalam munculnya produk baru. Yang pertama, perubahan ekonomi. Nah, perubahan ekonomi di sini maksudnya jangka panjang, kekayaan masyarakat, jangka pendek, mengubah siklus dan harga. Yang kedua, perubahan sosiologi dan demografi. Maksudnya adalah mengubah ukuran rumah, apartemen, dan mobil. Itu contohnya. Yang ketiga, perubahan teknologi itu maksudnya memungkinkan segala sesuatu itu akan berubah. Itu dalam perubahan teknologi. Sedangkan yang keempat, ada perubahan politik. Contohnya di sini ada perubahan persetujuan perdagangan, tarif, dan kontrak pemerintah. Oke, yang terakhir ada perubahan lain-lain. Nah, perubahan lain-lain di sini muncul dari dinamika pasar. Terus ada lagi dari standar profesi, ada lagi dari pemasok dan penyalur. Jadi manajer operasi itu harus menyadari faktor tersebut dan mengantisipasi perubahan terhadap adanya peluang untuk produk baru, volume produk, dan bauran produk. Oke, berikutnya. Nah, di sini yang ketiga ada kehidupan suatu produk. Nah, kehidupan suatu produk ini nanti ada 4 siklus hidup produk. Ya, yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada pertumbuhan, yang ketiga ada kedewasaan, yang keempat ada penurunan.
Nah, dalam siklus hidup itu mempunyai istilahnya mempunyai perbedaan, ada berbeda-beda. Semisal siklus hidup produk itu ada beberapa jam saja, itu misalnya adalah koran, 1 minggu berarti tabloid, beberapa bulan berarti mode, dan lain sebagainya. Jadi tugas manajer operasi itu adalah mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Dan organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Itu mengenai kehidupan suatu produk. Oke, next. Nah, di sini ada yang kedua. Yang pertama tadi ada seleksi produk barang dan jasa. Yang kedua di sini ada pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk di sini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendekatan, yang kedua manfaat desain rekayasa nilai dan keandalan produk, yang ketiga ada kelompok kerja yang sukses. Untuk pendekatan di sini, kelompok kerja itu pengembangan produknya bertanggung jawab untuk mengubah produk, dan rekayasa serempak menyangkut pengembangan produk yang lebih cepat dengan dilakukannya tindakan terpadu atas berbagai aspek pengembangan produk. Kemudian yang kedua itu ada manfaat desain rekayasa nilai dan keandalan produk. Jadi ada beberapa manfaat dari desain rekayasa nilai dan keandalan produk. Yang pertama yaitu penurunan kerumitan produk. Yang kedua standarisasi tambahan atas produk. Yang ketiga peningkatan aspek fungsional produk. Yang keempat desain metode kerja yang lebih baik. Yang kelima keamanan kerja yang lebih baik. Yang keenam, peningkatan keandalan produk. Dan yang ketujuh, rancangan untuk memperoleh produk yang handal. Untuk berikutnya, yang terakhir, mengenai pengembangan produk, itu ada kelompok kerja yang sukses. Jadi, untuk kelompok kerja yang sukses itu mempunyai yang pertama yaitu dukungan dari manajemen puncak. Yang kedua, kepemimpinan yang memenuhi syarat dan berpengalaman. Yang ketiga, organisasi formal dari kelompok tersebut. Yang keempat, program pelatihan untuk mengajarkan keahlian dan teknik pengembangan produk. Yang kelima, kelompok yang beragam dan bekerja sama. Dan yang terakhir, pengalokasian staf, pendanaan, dan bantuan penjualan yang cukup. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada tahap pengembangan produk. Di sini ada 8 tahap. Yang pertama yaitu ide. Nah, ide ini bersumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. Itu maksudnya pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga ada spesifikasi fungsional, itu bagaimana cara kerja produk tersebut. Yang keempat ada spesifikasi produk, yaitu bagaimana produk akan dibuat. Yang kelima ada ulasan desain, itu bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. Yang keenam ada pengujian pasar, itu apakah produk memenuhi keinginan pasar. Dan yang ketujuh ada pengenalan produk, maksudnya adalah produk diantar ke konsumen. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu berhasil atau tidaknya produk itu berkembang. Oke, berikutnya di bagian C itu ada nilai produk. Nah, nilai produk nanti akan dibagi menjadi 4 yang akan Ibu jelaskan. Untuk nilai produk itu manajer operasi harus memberi perhatian yang khusus pada unit produk yang prospeknya paling baik. Jadi di sini ada manajer operasi ya tadi. Yang kedua ada prinsip Pareto. Maksudnya prinsip Pareto di sini adalah sumber daya harus diinvestasikan pada sejumlah pos penting yang sedikit. Jadi harus diinvestasikan. Yang ketiga ada analisis produk berdasarkan nilai. Maksudnya di sini
mengidentifikasi produk yang diurut ke bawah mulai dari yang kontribusinya yang terbesar. Dan yang terakhir ada laporan urutan produk berdasarkan nilai. Itu memungkinkan manajemen mengevaluasi strategi alternatif yang mungkin diterapkan untuk setiap produk, termasuk arus kas yang meningkat, peningkatan penetrasi pasar, atau mungkin penurunan biaya. Jadi, laporan urutan produk juga memberitahu manajemen produk mana yang tidak seharusnya dijual dan yang investasinya perlu ditambah. Oke, berikutnya di sini ada definisi dan dokumentasi produk. Nah, ada definisi dan dokumentasi produk. Definisi barang atau jasa itu sesuai fungsinya. Maksudnya apa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Selain itu, produk dirancang agar fungsi yang dapat dimanfaatkan konsumen dapat dicapai. Jadi di sini ada 6 poin, di mana selain produk harus diseleksi dan didesain itu produk tersebut juga harus disertai dengan dokumentasi. Jadi gambar perakitan. Yang pertama ada gambar perakitan. Gambar perakitan ini maksudnya adalah visualisasi produk berdimensi 3 atau disebut juga dengan gambar isometrik, dan lokasi relatif komponen digambar menurut keterkaitan antar komponen untuk menunjukkan bagaimana perakitan tersebut dilakukan. Kemudian diagram perakitan itu bentuk skematis cara merakit sebuah produk. Komponen yang dibuat, dibeli, atau dibuat dapat ditunjukkan oleh suatu diagram perakitan. Kemudian lembar rute atau lembar proses. Maksudnya di sini adalah memuat daftar operasi, termasuk perakitan dan inspeksi yang diperlukan untuk memproduksi komponen dengan bahan baku yang dispesifikasikan. Kemudian perintah kerja itu maksudnya lembar instruksi untuk membuat sejumlah produk tertentu dengan jadwal tertentu. Dan yang keenam ada pemberitahuan perubahan teknis. Yang kelima, maaf. Pemberitahuan perubahan teknis ini maksudnya mengubah beberapa aspek dari definisi atau dokumentasi produk. Dan yang terakhir, manajemen konfigurasi di sini maksudnya membahas identifikasi, pengendalian, dan dokumentasi produk. Jadi sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi secara akurat konfigurasi produk yang terencana dan berubah-ubah dan tetap bisa melakukan pengendalian dan keabsahan perubahan. Itu mengenai definisi dan dokumentasi produk. Selanjutnya yaitu mengenai desain produk jasa. Nah, di dalam desain produk jasa di sini, produk jasa terkait dengan interaksi konsumen, baik pada tahap desain maupun tahap penyerahan produk. Dan bagian besar dari biaya dan mutu jasa didefinisikan pada tahap desain yang menurunkan biaya dan meningkatkan mutu produk. Nah, di sini ada 4 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu desain produk sedemikian rupa sehingga menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen yang dapat dilakukan belakangan. Terus pendekatan yang kedua itu membuat modul produk agar penyesuaian dilakukan dengan cara membolak-balik modul tersebut. Kemudian pendekatan yang ketiga itu mendesain produk dengan membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi menjadi bagian yang dapat diotomatisasi atau dikurangi interaksinya dengan konsumen. Dan yang terakhir ada pendekatan yang keempat yaitu menfokuskan desain pada titik-titik terkesan. Maksudnya saat yang menunjukkan kesan mendalam yang bisa meningkatkan atau mengurangi harapan konsumen. Berikutnya itu ada keandalan produk. Nah, keandalan produk di sini nanti akan Ibu jelaskan mengenai 3. Ada cara meningkatkan keandalan. Jadi tingginya keandalan produk itu memberikan dampak positif pada kepuasan konsumen.
Jadi keandalan itu istilahnya adalah satu komponen atau beberapa komponen yang saling terkait dan dapat berfungsi dengan tepat dalam jangka waktu tertentu. Nah, cara meningkatkan keandalan itu ada dua, meningkatkan keandalan komponen dan memberikan unsur pendukung. Sedangkan yang bagian kedua ada keandalan komponen. Nah, keandalan komponen di sini itu mengenai keandalan sistem, ada juga asumsinya. Jadi keandalan sistem di sini adalah hasil perkalian keandalan masing-masing komponennya, baru keandalan dicerminkan oleh probabilitasnya. Kemudian untuk yang terakhir memberikan unsur pendukung. Nah, memberikan unsur pendukung di sini, unsur pendukung itu diberikan jika satu komponen gagal berfungsi dan sistem mempunyai jalan ke komponen lain. Selain itu, unsur pendukung itu untuk meningkatkan keandalan sistem tambahan unsur pendukung sehingga keandalan sistem itu sama dengan probabilitas berfungsinya komponen pertama dan komponen pendukung dikalikan dengan probabilitas kebutuhan diadakannya komponen pendukung. Jadi ada komponen pendukungnya, ada komponen probabilitasnya. Itu mengenai keandalan produk. Kemudian yang terakhir itu ada transisi ke proses produksi. Nah, transisi ke proses produksi ini ada empat bagian. Yang pertama ada proses produk. Jadi pada tahap ini produk yang diinginkan konsumen telah diseleksi, didesain, dan didefinisikan. Kemudian yang kedua perubahan produk. Nah, produk telah berubah dari ide menjadi definisi fungsional, kemudian menjadi prototipe. Yang ketiga ada pengembangan produk. Nah, bagaimana kelanjutan pengembangan produknya? Produksi atau justru tidak jadi apa-apa. Yang terakhir ada manajemen modern. Jadi tugas manajemen modern itu adalah mengetahui proses transisi ke proses produksi. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dipelajari. Nanti sewaktu-waktu Ibu akan memberikan soal atau evaluasi tes dari materi yang telah Ibu berikan pada minggu kemarin sama minggu ini. Jadi ada part 1 and part 2. Jadi ada bagian pertama dan bagian kedua. Oke, saya pikir cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu minta maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga semangat belajar online-nya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.